Ya, pemirsa, di tengah duka akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, solidaritas warga Indonesia bermunculan. Sejumlah nama publik figur menggalang donasi hingga totalnya pemirsa mencapai miliaran rupiah. Lantas, seperti apa sebetulnya kita juga akan membahasnya. Sudah bergabung bersama dengan kami, sudah ada penggagas 100 musisi Hill Sumatera, kemudian juga yakni dari Mas Kadri Muhammad, serta pengamat sosial UI Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati, dan juga public figure sekaligus aktivis sudah ada Mbak Ciki Fauzi. Selamat malam Mbak Devi, Mbak Ciki, dan juga Mas Kodri. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, terima kasih. Sebelumnya senang sekali bisa melihat wajah-wajah ini begitu ya di tengah dinamika ataupun saat ini bencana yang melanda untuk kita semua tentunya. Tapi saya ingin yang pertama mungkin ke Mas Kadri dulu. Mas Kadri, ini kalau kita lihat mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu karena Mas Kadri jadi salah satu penyumbang juga begitu ya. Bagaimana sebetulnya awal ataupun ide kemudian untuk membuat konser amal ini tercetus dan apa yang menjadi pemantik utamanya selain tentunya karena kita melihat ya bencana yang memakan begitu banyak korban jiwa, Mas Kadri. Oke, ya. Saya Kadri Muhammad. Kami itu dari komunitas suara. Sebenarnya itu suatu WhatsApp group yang isinya sekitar 500 musicians, influencer, dan beberapa menteri dan bahkan mantan menteri yang related sama ekosistem musik itu ada di situ gitu. Nah, jadi kebetulan memang saya sudah suaranya bergema. Tidak, silakan Mas Kadri. Ya, oke, ya. Oke, tadi bergema suaranya. Oke. Jadi saya Tompi sama Irma Huta Barat. Suara kalau musisi ya. Ya, jadi saya Irma Huta Barat dan Tompi itu langsung beride untuk ini kita kayak harus berbuat sesuatu deh. Jadi ini bergulir terus kemudian kita cari untuk bikin suatu event. Tadinya masih satu event. Kita hubungi siapa yang bisa menyediakan sound system besar. Akhirnya kita menghubungi Mas Doni Hardono dari DSS. Terus kemudian supaya lebih ini lagi karena gini, nggak bisa ini hanya suatu tempat ada sound system dan artis saja yang ada di situ. Maka kami juga menghubungi beberapa tokoh-tokoh pemerintah ya. Ya, jadi kayak Menteri Ekraf, Teku Rifki Harsha, Fadli Zon, Pak Giring ya dari Wamen Kebudayaan. Terus kemudian juga ini perlu juga ke Pak Sufmi Dasko dan kemudian juga ke Pak Bambang Susetio. Mengajak para pejabat ini tujuannya seperti apa sebetulnya tujuan utamanya? Ya tujuan utamanya sebenarnya untuk sebenarnya nggak cuma itu. Jadi ada pengusaha, ada pejabat, dan karena gini kita bikin event, tapi kalau tidak ada yang menyumbang, itu juga percuma. Jadi kita bagi tugas, musisi-musisinya itu harus yang memang bisa menampilkan suatu tontonan yang baik ya, dan tempatnya juga yang baik ya. Terus kemudian juga dibantu oleh media untuk mengamplifikasi, dan kemudian juga orang tokoh-tokoh penting dan juga baik terutama juga ke pengusaha-pengusaha termasuk BUMN. Ya, karena kami pernah melakukan di tahun 2018 hal serupa pada saat Palu dan Lombok ya, di mana dari kelompok kami melakukan 100 penyanyi pada saat itu ya untuk Lombok dan Palu itu bisa mengumpulkan sampai 23 miliar. Wow. Ya, 23 miliar karena juga melibatkan beberapa teman-teman atau orang-orang yang pada situ ada misalnya Ibu Sri Mulyani dan kemudian beberapa menteri ya yang kemudian akhirnya menghubungi atau memberikan akses kepada korporasi-korporasi termasuk BUMN yang akan bisa menyalurkan CSR-nya. Ya, dan kemudian caranya mengamplifikasi juga itu dilakukan melalui media-media maupun termasuk media-media sosial media ya. Nah,
termasuk kemudian collection dan distribusinya itu kami melibatkan Iluni UI ya. Karena kebetulan saya dari Fakultas Hukum UI, saya orang Minang, Tompi dari Fakultas Kedokteran, dia juga kedokteran UI, dia juga orang Aceh, dan Irma Huta Barat tuh dari FISIP gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang satu kampus pada saat itu. Ya, jadi akhirnya kita mulai berjalan dan kemudian saat ini kita sudah ada 2 event ya, karena mengingat bahwa acara ini tidak hanya yang pertama kick off-nya akan dilakukan di T-Space, itu adalah milik ya dari Tompi di Bintaro ya, dan kemudian juga dilakukan di Kemang Village dan T-Space itu tanggal 7 Desember. Yang di Kemang itu, di Kemang Village itu tanggal 16 Desember. Ya. Dan bergulir mendatangkan beberapa patron seperti Akbar dan Nina Tanjung, Bambang Susetyo, Edi Suparno, Doni Oskaria, Fadlizon, Wida Luciana, Giring Giransyah, Pahala Mansuri dan lain-lain. Ya, Sufi Daska dan lain-lain. Ya. Iya, tentu itu yang kita harapkan juga nantinya dapat kemudian menggalang dana dengan sebesar-besarnya agar bisa didistribusikan bagi warga-warga terdampak seperti yang disampaikan bahwa ini sebetulnya bukan pertama kalinya. Saya ingin ke Mbak Devi yang juga sama-sama nih memiliki alma mater yang sama kalau tadi disampaikan oleh Mas Kodri. Nah, Mbak Devi bagaimana melihat tren ternyata meningkat begitu ya dari public figure, baik itu dari musisi, kemudian juga aktor, influencer seperti yang di tayangan sebelumnya. Ini menggalang donasi ketika terjadi bencana. Menurut Mbak Devi, dari kacamata Mbak Devi, apa yang kemudian mendorong public figure ini lebih dipercaya ya dan juga terkenal dibandingkan lembaga kemanusiaan formal, Mbak Devi? Ya, pertama yang perlu kita apresiasi sebagai bangsa Indonesia dari penelitian selama 7 tahun terakhir untuk 142 negara di dunia, kita selalu ranking 1 urusan berdonasi. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang ada di dalam DNA siapapun orang Indonesia. Kita perlu bangga menjadi orang Indonesia. Nah, memang dalam berbagai literatur jelas ketika itu terjadi bencana, mengapa misalnya institusi-institusi formal tentu tanda kutip bisa ketinggalan dibandingkan gerakan sosial masyarakat, karena yang namanya institusi pasti ada prosedur, ada hal-hal yang kemudian membuat mereka kemudian kelihatan jadinya tertinggal di belakang, walaupun sebenarnya bukan tertinggal, gitu ya. Lalu yang kedua adalah perasaan tadi in group. Kayak tadi kan disampaikan oleh beliau bagaimana ada yang merasa sama-sama satu daerah, ada yang misalnya sama-sama warga negara. Paling tidak kita sama-sama rakyat Indonesia. Ini tentu membangun sebuah solidaritas bahwa ini adalah kita semua yang bermasalah, kita semua yang kena bencana, bukan hanya mereka, gitu ya. Lalu kemudian jelas bahwa ketika ada banyak sekarang dengan demonstratif bagaimana lelaku berderma ini yang begitu masif, ini membuat orang kemudian terdorong untuk melakukan hal yang sama. Karena memang solidaritas itu sangat menular secara psikologis. Nah, apalagi ketika kemudian sekarang bahkan risetnya melihat kotak amal saja, itu sudah bisa meningkatkan 48% orang kemudian ingin menyumbang, baru ngeliat kotak amal. Tapi ketika kemudian tokoh-tokoh, sosok-sosok yang memang dikagumi, kemudian ada di garis terdepan untuk melakukan hal tersebut, maka tidak heran kemudian mereka menjadi jangkar gerakan sosial yang memang sudah ada dalam diri kita semua. Oke, baik. Apakah hal itu yang kemudian juga membuat salah satu orang yang kemudian menjadi relawan terjun langsung ke lokasi bencana seperti Mbak Ciki? Mbak Ciki, kalau Anda sendiri ini saya lihat pada tayangan sebelumnya juga sudah tampak begitu ya. Memang saat ini apakah sedang betul di lokasi bencana? Sudah berapa hari di sana dan kemudian motivasinya untuk kemudian menjadi relawan di sana apakah sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi, Mbak Ciki? Oke, iya. Saya tuh baru aja balik ya. Kemarin tuh sekitar 2 harian ya, sekitar 2 harian, 3 hari lah kalau dihitung malam. Dan di sana pada saat karena memang bantuan tuh belum banyak, tapi pas hari terakhir mau pulang itu datang isinya banyak kolaborasi bantuan-bantuan dari berbagai NGO, dari berbagai pihak dan lain sebagainya. Dan di sana memang yang banyak bergerak
warga-warga, jadi warga bantu warga, terus warga-warga dari luar datang, lalu kita banyak membuat selain bantuan-bantuan ya, yang paling dibutuhkan itu aku ngeliat sendiri adalah warm food, makanan siap saji, itu mereka banyak sekali yang menggigil dan kedinginan, bahkan dusun-dusun itu tuh banyak dusun-dusun yang belum terjangkau bantuan sama sekali, jadi ketika kita mau ke dusun satu, ke dusun lainnya, dan itu kan kita naik mobil pick up ya, nggak selalu mobil pick up tuh bisa terjang banjir yang makin dalam, jadi itu banyaknya kita jalan-jalan sampai dada, terus kayak warm food, nasi bungkus, ini kita di kepala, dan dusun-dusun yang makin tenggelam itu banyak yang belum terjangkau bantuan, dan kalau kita masyarakat biasa, NGO ya, jujur masih ada keterbatasan pengen bantu banyak, cuman memang bisanya bawanya cuma segini karena akses dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah saya emang baru dapat sinyal ya, kemarin baru pulang karena di sana sama sekali nggak ada sinyal. Jadi kata orang-orang sana gardu utama tuh kerendam, jadi benar-benar nggak ada sinyal. Ada sinyal pas udah meliput peradaban. Terus kalau masuk ke dusun lagi tuh gak ada sinyal, dan kabarnya ya pemerintah udah mulai bergerak, alhamdulillah. Karena yang dibutuhkan makin banyak bantuan lagi. Mereka tuh kelaparan, saya tuh masih kepikiran sih sampai sekarang gimana tangan-tangan anak itu mengulur minta makanan, tapi orang dewasa bilang udah anak kecil nggak usah makan apa, tapi emang rebutan karena kita juga punya kapasitas dalam membawa makanan. Banjir itu, jadi ya alhamdulillah kalau pemerintah sudah turun. Ya. Baik, itu kesaksian dari Mbak Ciki begitu ya, yang terjun langsung ke lapangan selaku public figure juga begitu, yang artinya ini menjadi bukti juga. Tapi Mbak Ciki, sebelum saya bergeser ke yang lain, lokasinya di mana pada saat itu Mbak Ciki? Kalau saya tuh sekitar Tanjung Pura, mengenai Paskat, dusun-dusunnya saya namanya, karena saya tuh ngikut mobil pick up aja sih dalam turun, nyemplung gitu, dan kita tuh banyak di tempat-tempat nggak terendam banjir, misalnya di pinggir atau pinggir-pinggir jalan yang rada, itu biasanya kita bikin posko-posko psikologi, buat anak-anak trauma gitu, sama teman-teman pasukan dongeng, gitu lah Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Mas Kadri. Mas Kadri, ini kan seperti yang Mbak Ciki sampaikan bahwa sebetulnya mereka juga sebetulnya ingin membantu lebih lama, namun ada keterbatasan. Mungkin nanti juga bisa bekerja sama begitu ya dengan Mas Kadri. Tapi kalau kita lihat dari dana yang terkumpulkan oleh Mas Kadri dan tim, ini kan dana yang tidak kecil juga, Mas Kadri, cukup besar sekali. Lantas untuk penyalurannya, distribusinya agar kemudian dapat dipercaya, kemudian juga dipastikan dengan aman. Sebetulnya mekanismenya seperti apa, Mas Kadri? Ya, kalau dari kami berdasarkan pengalaman yang waktu Palu dan Lombok, kami itu salurkan atau bukan salurkan, kami menggandeng Iluni UI ya. Jadi dari Iluni UI supaya ada institusinya, ada nomor rekeningnya hanya cuma satu ya, dan kemudian Iluni UI itu akan membuat planning jangka pendek kebutuhan tadi sampaikan oleh Ciki, misalnya makanan, pakaian dan lain-lain ya. Tapi waktu pengalaman yang waktu itu ada juga jangka menengahnya dan jangka panjangnya ya. Dalam konteks gini, waktu itu kita pernah bikin jangka menengahnya itu adalah setelah kebutuhan pakaian, makanan menumpuk di Palu ya, kita juga membuat hunian sementara yang desainnya dibikin oleh teman-teman dari Fakultas Teknik UI. Nah, itu kan desain sederhana ya untuk kamar mandi dan sementara dan lain-lain ya. Kemudian pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR. Tetapi yang sekarang ini itu tentunya kita akan melakukan lebih adaptif ya, supaya dana itu tersalurkan dengan baik. Kita juga tentunya bekerja sama atau melihat opportunity-nya untuk menyalurkannya melalui misal PMI, atau juga ada yang dilakukan penyaluran secara langsung. Jadi nanti sangat tergantung dari planning yang ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang yang kita lakukan itu memang harus tepat ya, jangan sampai nanti ada saatnya nanti misalnya makanan berlimpah dan bahkan membusuk dan lain-lain gitu ya. Itu yang kita mesti manage gitu. Tapi saat ini kan memang permasalahannya adalah kemarin aja yang saya kontak ke teman-teman itu yang ada di Padang pada saat itu, yang memang hujan 7 hari itu nggak berhenti sebentar pun gitu ya. Dan saat ini pun juga masih banyak
hujan itu masih berlanjut, dan the whole Desember ini bisa saja masih akan terjadi longsor-longsor dan banjir bandang yang akan bisa saja tetap berlangsung. Jadi kita memang effort dari kita untuk membuat event-event ini nggak cuma sekali dan 2 kali, tapi kita lihat perkembangannya. Dan kemudian pengelola ini kita bagi tugas, ada yang ngurusin artis, ada yang ngurusin medianya, ada yang ngurusin donasinya, ada yang ngurusin distribusinya. Ya semua jadi satu gitu. Iya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan lanjutan Mas Kadri untuk kemudian bisa ditegaskan lagi bahwa donasi tersebut memang bisa sampai ke wilayah-wilayah pelosok yang bahkan kita ketahui untuk bantuan dari pemerintah pun ini cukup sulit sekali untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Ciki begitu ya, di lapangan masih banyak sekali warga yang kekurangan makanan. Apakah Anda juga akan mengawal hal itu sampai kepada wilayah yang terisolasi tersebut, Mas Kadri? Ya, saya kira ini kan berkembang terus ya. Ide mengumpulkan 100 musisi itu sebagai suatu venue atau platform untuk bergerak itu juga baru hari Sabtu yang lalu. Jadi kita juga tentunya akan mempunyai rencana dan berkembang ya, karena kita terus makin bergulir semua partisipasi dan kontribusi dari masyarakat luas ya yang terus bergabung dengan kami. Dan yang paling penting adalah penggunaan dana itu harus diaudit ya. Kami juga melalui lingkungan atau akses daripada Iluni UI, kami juga akan menggunakan auditor KAP ya, public accountant yang akan melakukan pengauditan sehingga semua transparan. Ya, perlu diketahui bahwa untuk awalnya itu kami mendapat bantuan dari Kementerian Ekraf. Baik. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Tapi Mbak Devi, kalau kita melihat begitu ya secara digital, karena kan ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ciki, kemudian juga Mas Kadri, ini memang masifnya melalui digital terlebih dahulu. Mengapa kemudian konser-konser lama ataupun aksi public figure bisa memicu gelombang empati yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kampanye resmi dari pemerintah? Apakah ini sudah menjadikah cerminan perubahan cara masyarakat mengekspresikan rasa solidaritas mereka di era digital saat ini, Mbak Devi? Satu, yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya nggak ada yang berubah. Masyarakat kita tetap masyarakat yang penuh kasih sayang. Namun dengan kehadiran digital ini semakin mempercepat apa yang disebut dengan era micro solidarity itu jadi lebih terwujud, karena memang ada Gen Z misalnya yang akan lebih empatik terhadap tayangan-tayangan visual, apalagi sosok-sosok hebat seperti yang ini oleh Mas Kadri dan kawan-kawan, Mbak Ciki dan sebagainya, itu betul-betul langsung menyentuh hotspot hati mereka sehingga tidak menunggu instruksi institusional, mereka akan bergerak. Nah, di sini hebatnya negara kita. Satu, kita punya pengalaman berkali-kali menghadapi bencana, karena memang berkah Tuhan kita berada di garis yang sangat subur, tapi ada tantangan bencananya. Yang kedua, karena itulah kemudian kita memang tidak perlu berkompetisi antara negara dengan masyarakat. Justru yang saya lihat tadi bagaimana ketika masyarakat kemudian juga menunjukkan cinta kasihnya, negara dengan segala infrastrukturnya kemudian juga membantu. Seperti bagaimana kepolisian membuka daerah-daerah di Aceh Tamiang misalnya, lalu TNI juga dengan segala peralatan dan perlengkapannya itu juga turun. Artinya kerjasama gotong royong ini akhirnya kita mengerti filosofi dan semangatnya ketika bencana. Nah, ini tidak akan pernah kuno. Konsep tentang gotong royong tidak akan pernah sirna. Justru kita akan selalu menjadi matahari dari konsep nyata yang namanya hari ini kolaboratif, tapi kita sudah lama punya yang namanya gotong royong seperti yang dipertunjukkan oleh masyarakat kita di setiap bencana. Baik, satu bencana menjadi bencana untuk seluruh Indonesia. Tentu ini menjadi momentum juga begitu ya bagi kita untuk bersatu. Mbak Ciki, terakhir Anda yang berada di lapangan mungkin dapat disampaikan selama membantu di sana, momen apa ataupun kondisi seperti apa yang Anda lihat, Anda perhatikan ini sangat sulit sekali didapatkan oleh masyarakat di sana, Mbak Ciki, dan apa yang kemudian perlu dilakukan evaluasi maupun juga penambahan oleh pemerintah maupun dari lembaga lainnya, Mbak Ciki? Oke, yang pasti yang sangat urgent adalah mereka kelaparan dan kedinginan, Mbak. Benar-benar, jadi ada pihak masyarakat dan warga juga yang masih berusaha untuk
tidur di rumahnya walaupun tergenang. Jadi memang kayak selalu kedinginan, dan diperhatikan bahwa makanan yang dibagikan sebaiknya makanan siap saji, bukan mie instan yang kayak masih di kemasan, karena ada yang bercerita di dapat ini padahal kompor aja kami hanyut gitu. Ya, dan dibutuhkan juga entitas yang lebih besar seperti pemerintah untuk membuat sanitasi, karena jujur selama di sana kita tuh sulit banget mendapatkan sanitasi, dan pastinya mereka juga benar-benar ada sanitasi. Jadi kalau saya kan kayak kecil-kecil yang bisa dilakukan, paling bisa bawanya kayak ini kayak paket-paket bersih, sabun, handuk dan lain sebagainya. Cuman sanitasi tempat mereka bersanitasi itu perlu campur tangan pemerintah. Baik. Sih untuk membuat hal-hal yang besar seperti itu. Listrik juga itu hal besar, itu campur tangan pemerintah, perlu kolaborasi warga dan pemerintah. Baik. Kebutuhan dasar sanitasi hingga listrik itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian juga tentunya kita berharap bahwa donasi akan dilakukan oleh Mas Kadri dan kawan-kawan ini juga bisa berdampak masif, bisa berdampak luas untuk membantu rekan-rekan kita, warga negara kita yang terdampak. Terima kasih banyak atas pandangannya Mbak Devi, Mas Kadri dan juga Mbak Ciki. Salam sehat selalu, sukses selalu dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam.